dari bangkunya masing-masing ya, nggak usah maju ke depan. Nah, untuk yang pertama itu kita dengarkan untuk presentasi dari kelompok yang membahas terkait dengan pendidikan ya. Silahkan untuk kelompok Fadil, Geo, Naila, dan Anita. Apa yang sudah didiskusikan? Sampaikan silahkan. Baik, kita dari kelompok 1 akan baik kita dari kelompok 3 akan mempresentasikan perbedaan masa lalu dan masa sekarang tentang pendidikan. Oke, jadi pertama ada dilakukan secara luring langsung melibatkan pihak terkait atau tatap muka yang akan disampaikan oleh Fadil. Jadi ketika di masa lampau di bidang pendidikan itu lebih cenderung untuk menghidupkan pertemuan langsung agar bisa terjadi kegiatan belajar mengajar gitu antara guru dan siswanya. Ya, poin kedua. Mungkin lebih jelas ya kelompok. Baik, untuk poin kedua ada memerlukan sarana dan prasarana secara fisik yang akan disampaikan oleh Naila. Memerlukan sarana dan prasarana fisik ini maksudnya kita kalau zaman dulu itu kita perlu buku, kertas, tulis kayak pulpen, pensil gitu. Kalau sekarang makin banyak lembaga bimbingan belajar yang menawarkan kelas online. Ya, jadi ruangannya itu bisa dibilang virtual gitu, kayak room Zoom atau Google Meet gitu. Kemudian keterbatasan waktu dan ruang itu contohnya kalau di sekolah kita cuma bisa pagi. Nah terus untuk ruangannya juga sekelas ini mungkin cukupnya cuma untuk 30 orang, 40 orang gitu. Sementara kalau sekarang itu bisa waktunya lebih fleksibel, kita bisa belajar malam, belajar mau pagi, siang, sore, malam, tergantung kita. Terus kalau kayak tadi secara digital itu bisa muat sampai beratus-ratus orang. Oke, poin keempat ada fleksibilitas bersama pelajar yang bervariasi lebih rendah. Mungkin bisa kita lihat contohnya kalau dari ruang guru mungkin kan mereka mengundang brand ambassador seperti artis gitu. Itu jadi mungkin kita bisa dapat pengajar yang mungkin nggak kita ekspektasi untuk ngajar kita. Tapi kan kalau sekarang kalau dulu lebih terbatas, jadi kayak ya orang-orang yang kita temui di sekitar kita aja. Terus untuk yang terakhir ada biaya untuk menjangkau informasi atau fasilitas pendidikan lebih tinggi akan disampaikan lebih lanjut oleh Devan. Nah, jadi dulu itu kan kalau kita mau mencari informasi atau sesuatu gitu ya, kita kan kayak harus benar-benar beli bukunya. Atau kalau misalkan mau minjam kemana-mana itu harus ada transportasi gitu, tetap ada biaya yang bakal dikeluarkan gitu. Habis itu kan kok seperti apa ya, seminar-seminar gitu, kita nggak tahu ada di mana tempatnya, di mana, dan pasti jauh jangkaunya juga kan. Nah kalau sekarang ini lebih ke kita nyari informasi itu di mana-mana ada, kita bisa buka kapan aja kayak media online itu bisa lewat PDF juga, itu nggak memerlukan biaya yang sangat besar. Jadi kayak benar-benar dengan biaya yang sangat minim itu kita bisa dapat informasi. Habis itu untuk yang tadi saya bilang tentang informasi yang seminar itu sekarang ada banyak webinar online yang mencakup apa yang dijelaskan rekan-rekan saya sebelumnya tanpa keterbatasan uang dan juga waktu. Jadi kita bisa pilih secara fleksibel yang ada gitu. Oke, lanjut ada di masa sekarang. Mungkin ini ada kebalikan dari masa lalu, bentuk pengembangan dari masa lalu. Oke, yang paling pertama ada dilakukan secara luring, semi daring atau daring yang akan disampaikan oleh Brian. Baik, seperti yang sudah kita tahu, metode luring metode pembelajaran luring yang sekarang sudah diterapkan dari dulu juga sudah diterapkan sama lembaga-lembaga pendidikan, tapi sekarang ternyata sudah berkembang menjadi semi daring dan daring. Untuk yang semi daring sendiri kita tetap melakukan kegiatan pembelajaran secara langsung atau luring, tapi juga disertai dengan fasilitas-fasilitas seperti misal website online di sekolah yang bisa kita akses dan berisi informasi-informasi seperti
misal kegiatan sekolah, kemudian absensi atau jadwal kegiatan dan lain sebagainya, dan itu dilakukan secara online. Kemudian untuk yang metode daring ini kita sudah pernah lakukan kebetulan dengan kondisi yang memaksa kita untuk harus berada di rumah. Kita menggunakan metode daring agar KBM ini tetap bisa berlangsung, bisa pakai aplikasi Zoom Meeting atau mungkin Google Meet atau aplikasi sejenis. Kemudian untuk poin yang kedua, seperti yang sudah disampaikan tadi, sekarang makin banyak lembaga pendidikan seperti Ruang Guru, Kuiper, sebut lagi Senius atau mungkin lembaga-lembaga lainnya yang ternyata sudah menawarkan pembelajaran yang fleksibel baik dalam ruang atau waktu seperti yang tadi sudah dijelaskan, dengan menawarkan pembimbing yang pastinya sudah kompeten, yang pastinya sudah memiliki kualifikasi di bidangnya sebagai pengajar. Baik, untuk poin ketiga ada bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Bahkan di beberapa sekolah ada yang menyediakan aplikasi untuk pembayaran SPP, melihat jadwal, dan bahkan ada materi yang bisa diakses kapanpun itu. Untuk poin keempat ada informasi terkait pendidikan, misal pelatihan atau seminar mudah dijangkau, akan disampaikan oleh Bismillah. Untuk informasinya itu kalau sekarang kita udah gampang banget, terutama dari sosial media atau dari pesan-pesan gitu, bisa lebih gampang kita jangkau, atau mungkin kita nggak cari juga dapat gitu. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Oke, itu ya. Tepuk tangan dulu untuk jadi benar ya. Banyak sekali yang sudah tadi dipaparkan terkait dengan bidang pendidikan yang berubah karena adanya teknologi. Apalagi setelah kita kena pandemi itu ya, itu kan kayak percepatan. Itu ada yang bilang misalkan percepatan ini harusnya kita lalui berapa puluh tahun baru bisa kayak gini, tapi karena adanya pandemi akhirnya kita dipaksa untuk cepet, akhirnya kita berubah. Toh kalau dipaksa ternyata kita bisa ya. Kalau misalkan nggak ada pandemi, apakah kita akan familiar dengan Zoom meeting dan lain sebagainya? Saya rasa enggak sih ya. Ngapain Zoom meeting kan kalau kita juga ketemu, mungkin seperti itu. Karena kondisinya memaksa untuk itu, akhirnya kita terbiasa untuk itu ya. Selain tadi juga dipaparkan banyak sekali teknologi yang diaplikasikan di dunia pendidikan, kayak jurnal kalian sudah online apa belum? Sudah. Kemudian pembayaran SPP, nah itu juga transfer, kemudian juga bisa kalian akses kira-kira tunggakannya, terus yang sudah dibayar itu berapa via apa? Akun Sidasa kalian bisa nggak? Bisa. Kemudian tadi seminar dan lain sebagainya itu bisa kita akses, setiap hari itu ada seminar kalau kalian mau ya. Iya. Dan itu kan banyak yang gratis. Kalau dulu bayar susah. Kemudian kayak platform Zenius dan lain sebagainya. Jadi kita itu bisa untuk itu tadi ya sudah dikatakan kelompok 3. Kalau misalkan kita bisa bertemu dengan orang-orang yang kompeten dengan mudah, terus lebih murah, kemudian tidak terbatas ruang dan waktu, kemudian apalagi ya itulah banyak sekali ya intinya. Nah itu dari sisi pendidikan saja. Nah kita akan move ke mana ini? Siapa yang sudah siap? Pariwisata. Oh pariwisata, oke silakan. Setelah tadi kita membahas dari sisi pendidikan, kita sekarang membahas dari sisi bidang pariwisata. Bidang pariwisata akan disampaikan oleh kelompok berapa ini? Kelompok 4. Silakan kelompok 4 menyampaikan hasil diskusinya yang sudah dilakukan. Ya, jadi di sini kita akan bahas tentang perubahan yang dari zaman dulu sebelum teknologi secanggih sekarang ya sama dari sekarang. Yang pertama itu kayak dari segi tiket. Kalau zaman dulu tuh kita harus
mengantri di tempat untuk membeli tiket masuk. Sedangkan sekarang tuh sudah banyak sekali aplikasi-aplikasi atau platform yang menyediakan tiket gitu. Jadi kita nggak perlu antri ke tempatnya untuk beli tiket. Terus juga kalau sekarang tuh di aplikasinya tuh biasanya banyak diskon buat pengguna baru, jadi lebih menguntungkan. Ya, itu masuk juga ke poin yang kedua, yaitu promosi. Sekarang promosi itu dilakukan dengan pembagian brosur atau dulu itu promosinya dilakukan dengan pembagian brosur atau dari mulut ke mulut. Nah, sekarang itu promosinya dilakukan bisa dengan media sosial sehingga informasi dapat dengan mudah tersebar ke semua orang dan itu lebih efektif. Kalau dulu poin ketiga yaitu kalau misalnya mau reservasi hotel kita harus pergi ke tempat hotelnya dan pas sampai itu pun belum tentu dapat kamarnya karena biasanya orang-orang reservasi itu pas malam, jadi itu lebih susah. Kalau misalnya nggak dapat kamar harus pergi ke hotel lain, nyari lagi. Dan kalau sekarang itu lebih mudah karena terdapat aplikasi untuk reservasi hotel sehingga lebih efisien. Jadi kalau mau booking pun bisa dari pagi dan baru datang ke hotelnya pas malam. terus ini Kalau dulu pembayaran itu dilakukan secara cash, harus pakai uang kertas langsung ya. Kalau misalnya sekarang udah bisa pakai e-money atau MBI. buat tambahin 2 ya. Poin selanjutnya, kalau dulu itu tidak ada jalan tol sehingga perjalanan menuju ke tempat wisata memakan durasi yang lebih lama. Jadi kayak lama banget untuk sampai ke pariwisata sehingga kadang itu orang itu malas, udah waktunya habis terus capek di perjalanannya aja. Sedangkan sekarang itu ada jalan tol sehingga waktu perjalanan itu dapat dipersingkat sehingga lebih cepat dan tidak memakan waktu yang lebih lama. Lalu yang selanjutnya, saat dulu itu dokumentasi saat berwisata dilakukan menggunakan kamera roll. Jadi kayak susah banget untuk mendokumentasikan atau yang bagus banget sehingga bisa kayak mengabadikan momen-momen yang indah itu susah. Tapi kalau sekarang itu terdapat dengan HP kan bisa dokumentasinya secara efektif, kayak waktunya itu cepet juga, terus kayak kayaknya jadi lebih banyak bawa kamera yang besar. HP juga udah gede, jadi udah bisa banyak simpan dokumentasi yang waktunya. Terus yang selanjutnya yang ketujuh, biasanya kan kalau mau ke luar negeri itu di bandara tuh kita harus antri buat minta stempel di paspor kan. Jadi antri di bagian imigrasi itu lama sampai panjang gitu kan. Tapi kalau sekarang udah ada e-paspor, jadi udah tinggal scan aja, jadi nggak perlu antri di bandara. Terus yang terakhir kan lagi banyak nih ya pameran-pameran seni. Kalau dulu kan kita kalau lihat pameran seni ya udah pakai mata telanjang terus kita lihat pameran seninya. Kalau sekarang kita udah bisa lihat pameran-pameran seni yang kayak mengaplikasikan QR printing. Jadi kita bisa scan seninya, terus kita bisa lihat seninya itu bisa gerak-gerak gitu-gitu. Terus juga sekarang udah ada pameran seni itu yang virtual, ya kan? Jadi waktu tahun lalu atau 2 tahun yang lalu tuh ada pameran seni virtual. Jadi karena pandemi lagi naik itu dipaksakan ada pameran seni, jadi akhirnya juga bisa pakai virtual gitu. Jadi nggak perlu datang, tapi kita tetap bisa lihat gitu. Cukup beli tiket dari online aja. Sudah. Sekian dari kelompok kami. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 4 ya. Tentang pariwisata ya. Kalau saya bisa simpulkan di dalam bidang pariwisata tadi sama seperti pendidikan yang terdistrupsi, jadi ada perubahan gitu terkait dengan adanya teknologi. Apa saja tadi yang pertama terkait apa? Tiket masuknya ya. Kalau dulu mungkin bisa pesannya atau belinya secara langsung. Tapi kalau sekarang bisa di aplikasi dan jauh-jauh hari seperti itu. Kalian pernah beli tiket secara online di tempat pariwisata? Gimana biasanya? Kalau masuk ke Jatim Park itu biasanya kalau lewat Traveloka tuh lebih mudah karena ada diskon. Jadi lebih enak lewat online. Oh, berarti kalau misalkan pesan secara online itu harganya lebih
akhirnya mempengaruhi kita untuk meninggalkan cara kerja lama, jadi membeli secara tradisional untuk kita beli secara online. Terus yang kedua apa tadi? Promosi. Nah ini ya promosi. Kalau dulu susah sekali menemukan hidden gem. Nah kalau sekarang karena adanya media sosial itu promosinya bahkan gratis ya, kayak gratis nggak sih? Dipromosikan cuma-cuma oleh pengguna, oleh pengunjung, ya. Si apa namanya pemilik dari pariwisata tersebut mungkin nggak melakukan promosi, tapi pada akhirnya secara tidak langsung para pengunjung sudah melakukan promosi lewat apa? TikTok, A Day in My Life, Ya, dari A Day in My Life, terus apa mana? How much spend YouTube juga. Nah, berarti dari segi promosi itu juga berubah ya sekarang. Kalau dulu mungkin pakai brosur, kalau sekarang semuanya kita diserang di promosi dari segala lini kehidupan, termasuk pariwisata. Terus apa lagi tadi? Reservasi hotel, kemudian pembayaran, kemudian jalan tol yang sudah disediakan dengan baik, akhirnya bisa mempersingkat perjalanan sehingga kalian bisa healing kemana-mana dengan cepat. Terus apa lagi? Dokumentasi. Kalau dulu itu foto sak jepret larangnya gak karuan, kalau sekarang sampai belenggar-belenggar sampai kehabisan pose, kehabisan memori. Sampai bego nggak kalian? Aduh pose apa mana ya? Kalau dulu boro-boro kan terbatas ya. Nah, terus apa lagi? Antri waktu di bandara. Kalau sekarang sudah pakai scan, jadi lebih mudah check-innya ataupun check-outnya. Kemudian dan yang terakhir tadi apa? Pameran seni ya, bisa dilakukan secara virtual. Kita kadang jalan-jalan aja secara virtual. Tapi kalian lebih suka jalan-jalan virtual atau jalan-jalan yang tidak virtual? Tidak virtual. Nanti jalan-jalannya pakai apa rek? Saya di Maps itu Google. Iya, Google Map yang kita bisa lihat jalan. Iya. Singapura pakai itu. Nah, kan? Enggak lah ya. Tapi kalau jalan-jalan kayaknya lebih enak jalan-jalan. Iya. Ya, tapi mungkin ada beberapa pameran seni dan lain sebagainya itu bisa difasilitasi teknologi dengan baik. Mungkin kalau misalkan ada QR code-nya untuk scan, nah itu informasi terkait dengan karya seni tersebut itu bisa kita dapatkan secara lengkap, secara rinci, seperti itu. Ada pertanyaan mungkin atau tanggapan dari kelompok lain untuk kelompok di bidang pariwisata ini? Sudah? Oke, kalau sudah ini waktunya tinggal berapa lagi kita Red? 8. Ya, 8 menit. Oke. Sip, 8 menit. Ke siapa dulu? Susun. Ya, terima kasih Oh iya. Kita terima. Ayo. Selanjutnya, sebentar. Sudah ya? Oke. Selanjutnya kita akan mendengarkan paparan kalau tadi sudah dari pendidikan, kemudian pariwisata, sekarang dari bidang transportasi dan logistik. Kira-kira perubahannya atas adanya teknologi itu seperti apa? Kalau dulu dan sekarang. Silahkan kelompok. Satu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang perbedaan transportasi dalam hal banyak dari zaman dulu ke zaman sekarang. Ya. Yang pertama bisa kita lihat seperti jasa pengiriman. Kalau di zaman dulu itu mungkin jasa pengiriman tuh kayak masih lama banget, kita nunggu paket dari orang lain.
untuk sampai ke kita itu kayaknya bakal lama banget karena harus melewati jalurnya, bisa jalur darat. Cuman jalur darat pun itu kayak macetnya belum ininya jalannya. Terus kalau jalur laut pun juga mungkin lama juga ya. Tapi kalau sekarang itu udah bisa pakai jalur udara, ataupun kalau jalur darat pun kita bisa menggunakan jalan tol. Terus kalau zaman dulu kita nunggu paket juga nggak tahu paketnya ini sampai di mana, di kota mana, di tempat yang mana gitu, nggak tahu. Mungkin kalau sekarang kita udah bisa mantau, kayak kita pakai ekspedisi apa, kita tanyain nomor resinya itu kan ya, nomor resinya ke tempat ekspedisinya itu kita udah bisa kelacak paket kita sampai mana. Mungkin kayak gitu perbedaannya. Lalu selanjutnya Yang kedua ada taksi. Sebelum kita digitalisasi tuh kita masih kayak dipersulit gitu, kayak kita harus ke pangkalan atau telepon dulu, dan teleponnya itu kita harus pakai pulsa. Nah, udah yang masa digitalisasi itu kita pakai aplikasi. Nah, kalau aplikasi kita dipermudah kak, kita dari mana dan diantar kemana. Daripada zaman dulu. Nah, terus yang selanjutnya itu ojek. Ini tuh kayak kurang lebih sama kayak taksi. Kalau ojek tuh nunggu di pangkalan ojek itu biasanya itu lama banget nunggunya. Terus juga pakai via telepon. Terus juga kadang itu kayak ada dari kenalan gitu. Ojeknya itu dari kenalan terus suruh jemput kita gitu. Tapi kalau sekarang itu ojek udah pakai aplikasi, kita tinggal pesen, tujuannya juga kita bisa ngetik sendiri, terus juga lebih murah karena sesuai jaraknya dari kita gitu. Terus kadang kita juga ada kayak voucher atau promo, jadi juga harganya lebih terjangkau. Selanjutnya dijelaskan oleh Aura. Lalu yang keempat adalah kereta api. Nah, pada zaman dulu itu kan masih adanya itu kereta api kalau misalnya kita mau berpergian jauh. Nah, kereta api ini kan biasanya kan rel kereta. Nah, rel kereta itu kan biasanya juga ada berhenti-berhentinya. Lalu rel kereta itu juga biasanya cuma antar kota saja. Lalu relatif tempuhnya juga lama. Sedangkan sekarang kan juga ada yang kita tahu kan ada MRT. Nah, MRT itu kan biasanya bawah tanah, jadi kayak lebih cepat gitu. Terus tarifnya juga lebih murah dan perjalanannya itu kayak bisa antar tempat gitu. Jadi nggak usah melalui kereta lagi. Lalu yang terakhir adalah kendaraan. Nah, pada zaman dulu itu kendaraan kan masih menggunakan BBM. Nah, sekarang itu kendaraan itu bisa menggunakan listrik. Jadi bahan bakar itu lebih ramah, dan kalau misalnya pakai listrik itu kalau misalnya baterainya habis, kita cuma bisa ngecas aja. Sudah? Oke. Itu ya. Jadi kalau di bidang transportasi juga sudah terdisrupsi juga. Jadi banyak perubahan yang terjadi di dunia transportasi seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok satu tadi ya. Itu. Nah, kita sudah membahas 3 ya. Berarti kurang 1 retail ini. Retail akan kita bahas berarti di pertemuan berikutnya ya, di minggu depan. Nah, itu saja untuk hari ini ya. Jadi tadi ternyata kita sudah sadari banyak sekali yang berubah di dunia ini. Kita harap berarti kita bisa mengikutinya dengan baik ya. Saya harap kalian kita semua tidak hanya sebagai pengguna, tapi juga sebagai operator. Kalau bisa sebagai penyedia ya, jangan hanya jadi pengguna, tapi kalau bisa kalian apalagi ya, itu bisa nantinya sebagai penyedia terkait jasa-jasa atau digitalisasi di berbagai bidang itu sendiri ya. Untuk hari ini berarti kita cukupkan sekian. Tepuk tangan dulu untuk kalian. Terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata